Baik, saya akan menjelaskan tentang pembaruan dari aplikasi EgioSims beserta nanti penjelasan tentang EgioCBT ya. Jadi kemarin udah dibilang juga ya di grup kalau EgioCBT udah ada dan juga sebenarnya sih untuk list update-nya kan udah dikirim ya, cuman nggak apa-apa saya jelasin aja. Kalau misalnya kira-kira udah tahu nanti bisa di skip aja videonya. Nah, yang pertama itu mempercantik halaman home. Ini nggak banyak sih. Jadi kalau dilihat di sini hampir nyaris nggak ada bedanya. Cuman bedanya itu di bagian sini nih. Nah, di bagian deskripsi sekolah dan visi misi ini, itu yang pertama ini ada backgroundnya, ya, ada background apa ya? Di backgroundnya ini ada kayak karakter objek abstrak gitu, sama ada animasi naik turunnya, sama di sini di visi misi ada ikonnya dan juga di sini ada garisnya ya, ada bordernya lah. Karena kemarin ada yang bilang tuh kalau di sini terlalu polos, Pak Ahmad kalau nggak salah. Nah, bisa nggak agak diwarnain gitu kan? Sebenarnya bingung juga sih, cuman mau diwarnain kayak mana ya udah kepikirannya kayak gini ya udah kayak ginilah dibuat. Gitu. Jadi intinya sedikit perubahan di sini tampilan. Sama juga di bagian bawah. Jadi saya ada lihat sekolah yang deskripsinya itu terlalu panjang. Jadi kan di sini deskripsinya kalau panjang kan panjang nih jadinya footernya jelek. Jadi saya pikir udahlah dibatasi aja panjang karakternya gitu. Jadi di sini sekarang deskripsi di footer panjang karakternya dibatasin ya, cuman 100 supaya nggak terlalu panjang kali ke bawah karena jelek dilihatnya. Sama juga di sini ada sedikit tambah tag canonical. Ini nggak penting sih. Maksudnya ini bahasa teknis saja. Intinya itu supaya sistem artikel di websitenya ini lebih apa ya SEO friendly lah gitu. Lebih ya tinggi lah rating SEO-nya. Oke, lalu selanjutnya ada untuk integrasi dengan EgioCBT, nanti saya jelaskan di akhir. Nah, terus juga di sini fitur pendaftaran alumni bisa dibuka tutup seperti PPDB. Jadi kemarin Pak Jarapa ya bilang kalau ada bocil puber yang suka usil ngisi-ngisi form di sini gitu kan nyusahin aja kan nyemak aja kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu kan nyemak-nyemak di data website kita makanya eh, kalau misalnya pengen kalau memang nggak dipakai atau belum dibuka ya bisa ditutup lah gitu supaya orang nggak bisa ngisi datanya sembarangan di sini. Nah, jadi sekarang nih bisa ditutup nih untuk pendaftaran alumninya. Oke, ini saya tunjukin ya. Nah, sekarang juga di sini ada sedikit perubahan tampilan di bagian pengaturan, kok aplikasi. Di bagian pengaturan umum. Nah, sekarang tampilannya ini udah dikelompokkan. Jadi sebelumnya kan apa ya, rata aja ke bawah gitu kan. Nah, sekarang udah dikelompok-kelompokin kayak gini supaya lebih mudah lah untuk mencarinya dan lebih enak dipandang juga gitu. Nah, sama di sini ada untuk kop surat. Nah, ini kebetulan saya udah upload. Jadi kalau misalnya eh, bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian belum upload untuk kop surat, kalau misalnya nggak mau pakai kop surat, nggak usah diupload. Tapi kalau misalnya mau pakai kop surat, itu silakan diupload. Kop surat itu untuk apa? Di sini nih, di laporan global. Jadi sekarang di laporan global, nah sekarang ada ininya kop suratnya. Jadi kalau di print pun nanti dia masuk gitu. Nah, sebenarnya sih ada sedikit lupa ya. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau make kop surat, jangan di-upload. Karena nih belum saya buat pula fitur untuk menghapusnya. Jadi, kalau misalnya udah di-upload, ya nggak bisa dihilangin dia jadinya. Saya nggak kepikiran ke situ. Tapi intinya gitulah. Kalau misalnya belum mau pakai kop surat, jangan di-upload dulu kop suratnya. Tapi kalau misalnya mau pakai kop surat di laporan global, silakan di-upload untuk kop suratnya. Karena kalau udah di-upload nanti belum ada nih fitur hapus. Mungkin di next update lah untuk fitur hapusnya. Nah, sama di sini apa tadi ya pendaftaran alumni ya. Jadi tadi kan nggak aktif ya. Ini contoh. Tadi kan kita tutup. Nah kan nggak bisa nih orang daftar. Kalau misalnya memang
mau dibuka pendaftarannya atau memang lagi dibuka, ya udah silakan diaktifkan untuk menu pendaftaran alumninya. Maka nanti di sini tombolnya bisa diklik. Nah, gitu. Ya kadang memang form-form yang publik gini ada aja memang anomali-anomali puber ya kan, anomali nggak jelas, ngisi-ngisi data gitu. Kenapa? Soalnya nyemak di sini di bagian pendaftaran alumni kayak ya nyemak aja gitu, capek mau filternya kan. Jadi itulah pilihan lah. Kalau misalnya tetap mau dihidupkan ya udah nggak masalah diaktifkan. Tapi kalau misalnya terasa terganggu silakan dinonaktifkan saja. Nah ini tadi udah. Nama siswa sekarang di laporan belajar guru ini nggak bisa saya contohin kayaknya karena nggak ada jam ngajar. Coba ya. Em, ada nggak? Nggak ada. Intinya sekarang kalau misalnya guru mau buat laporan belajar atau jurnal mengajar, nah itu absen siswanya itu nama siswanya itu udah urut sesuai dengan abjad. Sebelumnya kan enggak tuh ya, masih masih acak ya. Ini kemarin requestan dari Pak Ansor nih supaya data nama siswa di laporan belajar guru itu urut sesuai abjad. Nah, terus juga ada sedikit perbaikan ya, ada bug sebelumnya saat di akun guru piket saat nambah aktivitas untuk sekolah dan pegawai. Jadi saat ditambah, dia nggak tersimpan datanya. Jadi dia blank gitu aja. Nah, sekarang udah aman. Jadi sekarang nih, kalau misalnya saya apa, asal saya tambah, tadi ternyata masih ada kendala ya di bagian aktivitas sekolah ini. Nah, jadi tadi udah saya perbaruin dan file update-nya udah saya upload juga ke server. Jadi silahkan Bapak Ibu klik lagi tombol update aplikasinya karena sebelumnya ternyata ini belum fix. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita tes tambah, nah sekarang udah ada ya. Nah, gitu. Jadi silakan diupdate lagi lah aplikasinya. Oke, itu untuk yang apa? Bagian fix bug ini ya. Udah ya, semua yang di EgioSims udah selesai. Nah, sekarang di bagian integrasi dengan EgioCBT. Jadi sekarang di akun admin pengaturan aplikasi. Nah, ada form baru di sini yaitu EgioCBT. EgioCBT ini tuh apa? Isi link ya, link aplikasi EgioCBT kita. Contoh ini saya udah ada nih di sini. Nah, saya masukin nih contoh linknya sini. Nah, simpan. Nah, nanti kalau misalnya kita masukin apa ya, masukin EgioCBT di sini, maka di sidebar kita di semua akun, di siswa juga kayak gitu, di sidebarnya, di menunya ini ada muncul menu baru yaitu EgioCBT. Yang mana kalau misalnya kita klik, maka nanti akan otomatis mengarah ke aplikasi EgioCBT-nya. Sedikit apa ya, sedikit info. Jadi EgioCBT ini tuh apa ya? Seperti yang kita bahas kemarin, base-nya ini dari Garuda CBT. Jadi hampir nggak ada bedanya sih dengan Garuda CBT karena yang saya rubah hanya ya sedikit apa ya, penyesuaian lah gitu, sedikit penyesuaian sama untuk integrasinya dengan EgioSims. Jadi kalau misalnya yang udah terbiasa dengan Garuda CBT, nah harusnya nggak ada masalah karena benar-benar ini tuh Garuda CBT, hanya saja sedikit dirubah gitu. Nah, saya balik dulu ke sini. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan Egio CBT, silakan diisi link ini supaya menu di sini muncul, menu Egio CBT-nya. Tapi kalau misalnya nggak pakai CBT lain atau ya tetap Garuda CBT tapi nggak dari yang Egio gitu, ya udah dikosongin aja supaya di sini menunya nggak muncul gitu. Nah, terus juga di sini sekarang masuk di penjelasan bagian apa ya? Penjelasan EgioCBT-nya. Saya ngulang lah logot. Nah, di sini juga ada nih
tombol di EgioCBT-nya ada tombol untuk kembali ke SIM. Jadi kayak misalnya gini nih, kita pintu masuknya untuk pengguna EgioSIMS dan EgioCBT. Jadi kita pintu masuknya itu dari EgioSIMS. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari EgioSIMS mau masuk ke EgioCBT, langsung klik tombol ini aja. Nah, dan kalau misalnya mau kembali lagi ke EgioSIMS, di sini udah ada juga tombolnya untuk kembali ke SIMS. Nah, gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa ya keluar masuk gitulah, keluar masuk aplikasi antara EgioSIMS dan EgioCBT. Contohnya saya logout dulu lah. Nah, tampilan loginnya kayak gini untuk EgioCBT. Jadi di sini ada nama aplikasi, logo sekolah. Ini mode login, apakah cuman login CBT aja atau login e-learningnya juga gitu. Nah, sini ada bacaan support by EgioSIMS. Nah, ini kalau tampilan HP, ya dia kayak gini. Gambarnya nggak ada ya, hilang ya. Oke, saya login. Nah, lihat di sini, di bagian data siswa. Di sini kosong ya. Di sini kosong untuk data siswanya. Nah, kita mau coba untuk integrasi data dari EgioSIMS ke EgioCBT. Tapi sebelum itu nih saya mau jelasin dulu nih, apa aja sih kira-kira yang saya perbaruin di aplikasi CBT ini gitu. Apa yang beda dari Garuda CBT dengan EgioCBT? Yang pertama tampilan halaman login. Lalu yang kedua foto sampul di dashboard bisa dirubah nih di dashboard. Nah ini foto ini. Sebelumnya kan kalau di Garuda CBT kan rak-rak buku gitu ya. Nah ini bisa dirubah. Ngubahnya di mana? Di bagian sini, profil sekolah. Jadi di sini di profil sekolah kalau dilihat, nah di sini ada foto sampul, ada dan foto cover. Foto cover itu yang di halaman login. Jadi yang di halaman login juga bisa dirubah untuk fotonya. Nah, jadi misal mau masukin foto sekolah, ya boleh silakan gitu. Nah, sini foto sampulnya bisa dirubah juga. Nah, terus kemarin ada sedikit perbaikan ya di bagian menu pelaksanaan ujian. Menu pelaksanaan ujian, mana nggak sini? Data umum, data ujian, pelaksanaan ujian. Oh ini, status siswa. Ya, menu pelaksanaan ujian, status siswa. Nah, di bagian sini nih ada sedikit saya rubah. Jadi, sekarang di bagian sini, dia ngurut dari yang terbaru atau terlama. Saya kok nggak ingat ya. Filternya dari tanggal terlama. Nah, jadi yang paling atas itu tanggal yang terlama. Tapi yang paling atas itu tanggal hari ini. Jadi baris pertama itu tanggal hari ini, baris kedua dan seterusnya. Nah, itu dia urut tuh dari yang terlama sampai terbaru gitu. Nah, jadi kemarin apa ya? Pas saya nyoba ujian di sini di bagian pelaksanaan ujiannya agak kerepotan nyari di filter sini karena misal nih hari ini hari apa gitu kan. Dia pas dipilih hari, pilih tanggal, dia ada di tengah-tengah atau di bawah gitu, repot. Jadi saya pikir ya kalau misalnya lagi berjalan hari ini ya taruh aja di paling atas gitu supaya mudah untuk mencarinya atau untuk menemukannya. Oke itu ya. Nah, sinkronisasi data dengan EgioSIMS. Jadi ada jurusan, kelas, siswa, guru, dan ekskul. Lalu fitur update aplikasi. Jadi sama kayak aplikasi EgioSIMS. Ada tombol update aplikasinya. Ini tadi yang saya jelaskan bisa keluar masuk dari SIMS ya atau EgioSIMS. Lalu menampilkan nama sekolah di halaman ujian siswa. Nah, yang sebelumnya saya tampilan itu Garuda CBT untuk di halaman ujiannya. Nah, sekarang nama sekolah. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini ada menu baru. Itu namanya EgioSIMS. Nah, di sini ya, menu baru EgioSIMS. Nah, ini ada beberapa tombol. Pertama, cek koneksi, sinkronisasi data, dan update aplikasi. Nah, jadi di sini pertama kita setting dulu nih. Link dari
aplikasi SIMS kita, aplikasi Egio SIMS kita. Nah, ini kan saya sini ya, demosims.egio.com. Nah, ini udah benar, demosims.egio.com. Lalu token Egio SIMS. Token ini di mana dapatnya? Tokennya ini nanti sama dengan token WA Gateway ya. Jadi sama, nggak dibedain dari sini. Nah, kan kita masukin token WA Gateway di sini. Nah, sama, tokennya di Egio CBT juga tokennya make yang di sini. Nah, misalnya, Mas, saya nggak make WA Gateway-nya gimana gitu. Jadi saya nggak bisa make. Bisa. Jadi kalau misalnya nggak make WA Gateway, ya udah nggak masalah kan dibuat aja tokennya di sini ngasal gitu. Misal ini token saya atau apa gitu kan. Intinya buat aja di sini tokennya. Nah, kalau misalnya tokennya udah dibuat tadi, misal nih kan tadi nggak pakai WA Gateway, tokennya udah dibuat ngasal. Nah, nanti di sini kita sesuaikan aja gitu tokennya. Linknya masukin, tokennya masukin gitu. Yang tadi kita input di Egio Sims-nya. Nah, contoh nih, ini kan beda nih ya. Di sini di tokennya di sini rahasia A-nya 1, di sini rahasia A-nya 2. Nah, contoh nih kalau saya tes koneksi, nah dia gagal, token tidak valid karena tokennya beda. Tapi kalau misalnya di sini saya samain, nah sekarang kalau kita cek koneksi lagi, dia berhasil terkoneksi dengan server Egio Sims. Nama sekolahnya apa? Gitu. Nah lalu selanjutnya fitur sinkronisasi data. Nah di sini ada 5 data saat ini yang bisa sinkron ya, jurusan, kelas, siswa, guru, dan ekskul. Cuman ini saya agak apa nih, was-was juga karena kan di website demo ini datanya berantakan nggak jelas. Takutnya bermasalah pula. Cuman kalau saya udah tes di lokal sebelum ini di launching kan, aman sih datanya masuk. Ini coba ya kita tes ya. Ini semua saya pilih dari jurusan. Ntar kita tengok dulu nih. Ini jurusan IPA IPS bahasa keagamaan. Terus tadi siswa kosong ya, siswa kosong, kelas juga kosong, ekskul 3 nih, pramuka, baca tulis, tapis. Guru juga kosong. Oke. Nah, ini kalau kita sinkronisasi data, nah, kita tes ya nih ya. Oke, berhasil. Nah, kita lihat nih, apakah datanya aman. Pertama ke jurusan. Sekarang ada jurusan nih, jurusan SDIT. Berarti di sini ada nih ya jurusan. Nah, ini ya, jurusan SDIT. Terus kelas di sini ada nih kelas 1. Ya, semua kelas dari sini nih ya, dari Egio Sims kelasnya. Beserta jurusannya juga udah ada dan siswanya juga udah ada. Coba kelas. Nah, ini kelas 1 siswanya 3. Jadi nanti langsung udah masuk gitu siswa di dalam kelas tersebut. Jadi ya benar-benar sesuai lah dengan yang ada di Egio Sims. Nah, ini data siswa kita lihat, ini ada ya. Sekarang data kelas, data siswa. Ini udah entah data siapa-siapa aja ini. Karena web demo kan, entah siapa aja yang buka. Ekstrakurikuler, nah di sini udah masuk juga. Lalu selanjutnya data guru. Nah, sini udah masuk juga nih semua untuk data guru. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya nanti menggunakan Egio Sims dan Egio CBT, untuk data-data dasar kayak gini udah gampang. Karena nggak perlu lagi kayak impor ekspor data lah gitu. Karena udah bisa langsung terkoneksi dengan Egio Sims. Ya, kedepannya mungkin ada data yang lain, entah apa ya, yang bisa kita hubungkan antara Egio Sims dan Egio CBT. Ya, saat ini saya terpikirnya cuman itu aja sih, yang 5 ini tadi aja. Jurusan, kelas, siswa, guru, dan ekskul. Nah, itu untuk em, apa ya? Ini untuk Egio CBT-nya. Udah sih, selebihnya sama semua dengan Garuda CBT karena memang kan base-nya ini ya. Saya cuma sedikit merubah aja, menyesuaikan supaya bisa terkoneksi dengan Egio Sims. Ya paling versi Garudanya aja sih, karena kan ini kan Garuda yang Pro ya, yang berbayar, mungkin sedikit beda mungkin dari yang gratisan, saya kurang tahu juga. Tapi ya intinya yang ini
kodenya nggak di-encrypt, terus juga kayaknya beda ya, gratisan dia versi 1.5 seingat saya. Nah ini 1.6. Ya kurang lebih seperti itu, lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.